Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga tetap sehat ya. Bersama saya kita akan memanfaatkan fitur-fitur dalam G Suite for Education. Ini kita akan membuat website sekolah menggunakan Google Site. Kita bisa klik titik 9 di pojok kanan atas. Kita cari icon Google Site. Bila kita tidak temukan, kita klik lainnya dari Google. Kita cari menu Google Site. Atau kita juga bisa ketikkan di browser sitesgoogle.com. Pada menu beranda Google Site, kita bisa pilih blank, bisa pilih template. Nah, saya mau pilih yang blank. Kita beri judul, nama sekolah kita. Kita juga bisa menambahkan logo sekolah. Kita upload dari desktop. Kemudian kalau sudah kita klik. Nah, ini adalah judul header. Misalnya kita tulis nama sekolah kita. Ini gratis ya. Kemudian ini juga bisa kita ganti tema. Nah, ini kalau kita ganti warna temanya, misalnya jadi hijau, atau kita pilih yang di sini, kita pilih warna sendiri. Font stylenya juga bisa kita ganti. Misalnya saya pilih klasik. Nah, ini di samping sini juga ada bagian antar background, ini juga bisa diganti. Ini untuk duplikat, jadi ini antar bagian, ada garis pembatasnya. Kalau misalnya background ini saya ganti, nah ini warnanya akan berubah tergantung penekanannya. Semakin ke bawah dia semakin gelap. Atau kita mau ganti dengan gambar lain, nah ini bisa. Kalau kita lihat tampilannya, nah seperti ini, sesuai dengan warna tema yang kita pilih. Kita bisa ganti gambarnya, misalnya kita ganti gambarnya, nah seperti ini. Ini juga kita bisa geser tulisannya. Header type, apakah large banner, gede, atau gaya cover. Headernya ini seluruh halaman, apakah judulnya aja. Sekarang di halaman ini misalnya saya mau menambahkan gambar. Misalnya saya mau upload gambar sekolah. Ini bisa kita tarik. Nah, ini ada juga ada layoutnya. Nah, ini layout dengan gambar banyak. Kita tinggal klik aja. Kalau untuk membatalkan perintah, tinggal klik undo. Kita juga bisa masukkan kalender. Kita klik bagian menu insert, kita cari kalender. Kita bisa masukkan kaldik atau hari libur Indonesia. Dia langsung akan masuk di halaman depan kita. Kemudian kita juga bisa menambahkan peta sekolah atau lokasi sekolah. Kita klik map, kita ketikkan nama sekolah kita, kemudian nanti otomatis mapnya akan mencari di mana lokasinya. Kalau sudah pinnya keluar yang warna merah, maka kita tinggal masukkan. Nah, ini juga bisa digeser, dipindah-pindah. Misalnya kita taruh di sampingnya kalender sekolah, dan juga bisa diperbesar. Kita juga bisa masukkan slide. Ini slide yang sudah kita buat yang ada di Drive. Setelah masuk, sama ini juga bisa diperbesar gambarnya. Nah, kita juga bisa menambahkan halaman di website kita, tidak hanya halaman home atau beranda. Nah, ini misalnya kita ganti namanya menjadi beranda pakai versi Indonesia. Nah, ini kita bisa tambahkan, tinggal klik plus, kita kasih misalnya halaman dokumen sekolah. Gambar di headernya ini akan selalu muncul di halaman manapun. Nah, ini tinggal kita isi halaman dokumen sekolah. Misalnya kita masukkan dokumen, sama kita bisa ambil dari Drive. Kita klik untuk dikehendaki, kemudian klik insert. Nah, ini juga kita bisa tambahkan placeholder, itu kayak template untuk layout mau kita isi apa. Misalnya kita bisa isi dengan gambar, file dari Drive, YouTube, kalender, atau map. Misalnya kita mau masukkan di YouTube seperti ini. Ini juga sama, bisa dibesarkan atau dikecilkan. Nah, kita memasukkan link YouTube, bisa kita langsung search misalnya channel sekolah kita. Nah, ini kita bisa masukkan, klik insert, sama gambarnya juga ini bisa kita geser, kita besarkan. Nah, ini kita bisa lihat tampilannya, klik preview. Kita lihat kalau garis 3 ini kita klik cuma ada 2 karena halamannya tadi cuma kita masukkan 2. Tombol ini tampilan di desktop atau di laptop komputer. Nah, ini di tablet, tampilannya di tablet.
Nah ini kalau tampilan di ponsel, tinggal klik silang kalau mau keluar dari halaman preview. Kita juga bisa menambahkan button, tombol, karena ini ada di halaman kedua. Kita misalnya ketik kembali, nah linknya mana? Nah ini link beranda, karena kita mau kembali ke beranda. Kita klik insert, nah ini teksnya kita bisa edit. Nah ini kita ganti outline, garis bawah, apa diisi dalamnya. Dan ini juga bisa diperbesar, bisa juga dipindah karena ada di tengah, kita mau pindah di bawah. Nah seperti ini. Nah bagaimana previewnya? Kita lihat ini ada di halaman kedua, dokumen sekolah. Kalau kita klik kembali, maka masuk ke halaman beranda. Kita juga bisa masukkan link. Kita bisa embed, misalnya kita masukkan suatu link website. Ini bisa kita ketikkan, klik insert. Nah sekarang kita mau berbagi site ini, kita mau kolaborasi dengan guru lain. Masukkan email guru yang kita kehendaki, apakah sebagai editor atau hanya melihat tampilan website kita. Kita juga bisa berbagi link dengan orang lain. Nah ini bisa kita pilih apakah hanya terbatas yang punya akun belajar.id, Kemdikbud, atau semua orang, anyone with the link, semua orang yang punya link ini. Tinggal centang. Setting dari site ini ada navigasi, tombol navigasinya. Antar halaman itu biasanya ke samping atau atas bawah. Apakah backgroundnya hitam atau putih atau transparan. Kemudian ada brand image, ini untuk logo. Viewer tools ini terdiri dari info icon yang menunjukkan info tentang site ini yang berada di bagian bawah dari site kita. Jadi ini bisa menunjukkan kapan terakhir website ini diupdate dan menunjukkan form kontak. Kemudian anchor link ini kalau misalnya viewernya berada di sebuah icon atau heading, maka ini akan mengarah ke bagian tertentu dari halaman website. Analitik ini untuk melihat pengunjung yang sudah mengunjungi website. Announcement banner ini untuk memberikan pengumuman, misalnya pengumuman PSB atau lowongan kerja. Nah ini biasanya muncul bagian atas sendiri dari website kita. Kalau kita klik show banner, warnanya apa? Nah ini kita klik, kita masukkan pengumuman PSB misalnya. Nah button label, ini label tombolnya yang akan diklik oleh pengunjung. Nah setelah diklik dia kemana? Nah misalnya kita arahkan ke halaman dokumen sekolah. Open in new tab berarti nanti ketika dia klik dia akan membuka tab baru. Nah visibility-nya ini tampak di mana pengumuman ini, apakah di seluruh halaman atau halaman beranda home. Nah ini sudah muncul. Nah kalau kita klik dia langsung menuju ke halaman baru. Setelah klik titik 3 ini samping publish, nanti ada duplicate site, berarti artinya dia akan menduplikasi website ini. Kita klik my drive jika ingin duplikasi disimpan di dalam drive. Share with the same editor berarti nanti dibagikan ke editor yang telah kita bagikan. Any change you make to your site, jadi kalau udah diduplicate website ini, apapun perubahannya tidak akan mempengaruhi salinannya. Version history ini untuk melihat perubahan yang telah kita lakukan di website ini. Apakah kita sudah menghapus atau menambahkan, nah itu akan ada di version history. Nah ini kita bisa restore kalau misalnya kita mau kembali ke perubahan yang kita lakukan di jam 9.47. Nah ini kita klik aja, nanti kita klik restore this version. Langkah terakhir adalah publish. Jadi website yang sudah kita buat ini nanti kita publish, sehingga kalau kita search di mesin pencari nanti website ini akan muncul. Ini akan menjadi alamat dari website kita. Nah ini kita manage, yang bisa ngatur ini siapa gitu, tinggal masukkan emailnya. Search setting ini nanti kalau misalnya di search settingannya bagaimana. Kalau misalnya kita tidak ingin orang menemukan website kita di mesin pencarian, nah ini kita centang request public search engine to not display my site. Jadi ini permintaan kepada search engine atau mesin pencari untuk tidak menampilkan website ini. Nah kita tinggal klik publish. Nah ini sudah publish. Kalau kita mau batalkan tinggal klik unpublish gitu.